mengingatkan kita tentang kiamat. Tentang kiamat dulu. Bosen? Bosen nggak? Bosen nggak diingatkan kiamat? Enggak, Gus. Tenang, tak? Tenang, tak? Betul. Tenang, tak? Ya inilah Quran, kita diulang-ulang lagi. Topiknya kok itu aja sih, Gus. Lagi mana? Kalau nggak mau ya kita ganti kitab Taurat apa Injil. Kita ganti kitab, tak? Kok diingatkan akhirat? Ya memang isinya gitu loh, Mas yo. Masa kita mau ganti kitab apa coba? Mau kitab apa sih yang kira-kira cocok dengan nafsu kita? Coba sih. Apa? Ganti kitab apa? Lah ini loh diingatkan lagi. Kita sama ungfat. Udah berapa surat kita bicara tentang kiamat? Kenapa kira-kira? Coba saya mau dengar dari sampean. Kira-kira kenapa sih? Kok Allah berulang-ulang dalam beberapa surat mengingatkan? Emang ada apa dengan manusia kok sampai perlu diingatkan berkali-kali gitu tuh? Kira-kira apa? Kenapa kira-kira? Coba, ayo. Ayo, saya mau dengar dari pendapat sampean satu persatu, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Satu persatu. Siapa dulu, monggo? Saking dableke kita manusia. Pak Yono bilang saking dableke, yang lain. Karena manusia diberikan nafsu itu yang nafsunya sering tidak terkontrol. Karena nafsu yang tidak terkontrol. Apalagi? Dilupakan oleh kehidupan dunia, Gus. Kehidupan dunia. Apalagi? Apa Mas ya? Ya manusia ngeliatnya kan yang dohir, Pak Gus. Yang kelihatan aja kan, Gus. Punya lo Pak itu saking seringnya nungone proyek ini mesti. Saya kemarin di pengajian BNI itu kebanyakan kalau nggak manggil kiai, manggil ustadz. Gitu aja saya dipanggil kiai sama ustadz itu. Ini malah dipanggil Pak. Nggak sekalian Pak Direktur. Gimana Mas ya? Apa Mas ya? Karena apa Mas ya? Ya manusia itu kan melihatnya yang dohir toh, Gus. Nah, jadi yang tampak toh aja itu. Oke, yang lain? Jen Gus. Silakan. Kok mati? Gus. Apa Mbak Fadila? Silakan. Apa? Pernah ada seperti ini atau tulisan Gus? Karena kemenangan itu di akhir, bukan di awal atau di tengah-tengah, sehingga ya pada umumnya yang memilih yang langsung terasa sekarang, Gus. Oke. Tersun. Ada lagi? Apa Mas Marhaban Jambi? Dunia ini kan sementara, akhirat selamanya, sehingga juz terakhir Al-Quran, suratnya Allah itu dari sekian 30 juz itu yang disebut juz amma itu rata-rata surat juz amma itu menceritakan tentang proses kiamat. Bismillah. Ya. Oke, Mas Marhaban melihat itu. Apa lagi? Gus. Mas Yasin. Saking besar, gawat, dan pentingnya peristiwa kiamat. Saking besar, gawat, dan pentingnya peristiwa kiamat. Oke, noted. Tercatat. Apalagi? Siapa tadi? Izin Gus. Monggo, Bu Arso. Saking sayangnya Allah sama kita, biar kita selamat. Itu dicatat semua ya, jawaban tadi. Saking sayangnya Allah sama kita, biar kita selamat. Apalagi? Coba, apa lagi? Pak Jo tadi kayaknya mau bicara apa, Pak Jo? Hampir sama dengan Pak Yasin bahwa kiamat itu adalah peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat, akan tetapi manusia tidak berpikir ke arah sana, Gus. Terus ditambahin dengan apa yang disampaikan Bu Warso, bahwa karena sayangnya Allah kepada manusia, makanya selalu diingatkan di sini. Tersun. Ya.
Terus apa lagi? Terus, Ya, manusia mengutamakan kehidupan dunia dan melalaikan hari kiamat. ya tadi sudah, oke. Apa lagi? Mungkin Gus, karena kondisi manusia itu sudah terlanjur lalai dengan terbawa dengan kehidupan dunia yang nyata ini, dan untuk berita-berita akhirat itu karena gaib. Nah, terus manusia itu lalai, maka Allah itu selalu tidak bosan-bosan mengingatkan akan adanya kejadian kiamat yang nanti terjadi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Warso, sama Yasin, kami sepakat bahwa Allah itu sebenarnya tetap sayang. Kalau nggak sayang, mestinya ya dibiarkan begitu saja. Terima kasih. Oke, apa lagi? Oke, ini saya tulis ini di sini jawaban-jawaban sampean. Coba nanti kita bahas ini. Saya tunjukkan ke sampean ya. Yang banyak itu ya entah besok kita lulus. Kenapa Pak Ejal? Yang banyak tuh entah besok, tapi Tuhan masih mengingatkan terus gitu. Iya. Sembuh lah, sembuh yang nanti ya nanti gitu ya Pak Ejal ya. Iya. Mengingatkan kiamat aja gitu kan. Nah ini coba kita lihat nih ya, alasan-alasan yang sama ini di layar nih. Nah kalau kita lihat bersama, memang begini ya. Jadi alasan kenapa, ini tadi tulisan sampean, saya coba tulis di sini. Karena saking besar, gawat, dahsyatnya, dan pentingnya kiamat, tetapi manusia tidak berpikir ke arah sana. Sehingga Allah ya mengingatkan lagi. Pertanyaan kedua, karena sayangnya Allah pada manusia. Oke, tetapi apakah manusia merasa disayang ketika diingatkan berkali-kali? Ayo saya tanya. Ketika orang-orang kayak kami gitu, mengingatkan terus tentang akhirat, tentang kiamat, itu merasa bosen, merasa enggak terganggu atau merasa disayang? Ya. Disayang, Bos. Karena kita sifatnya pelupa juga ya, kalau nggak diingetin melulu lupa lagi. Jadi lupa lagi. Wong nanti begitu Zoom ini ditutup aja kadang lupa kok. Ya nggih, makanya. Yang ketiga, karena manusia hanya melihat yang lahir. Jadi maka hal-hal yang gaib perlu diingatkan lagi. Ini tadi sampean semua loh jawabannya. Karena manusia mengutamakan kehidupan dunia dan melawan akhirat. Yang kelima, karena manusia punya nafsu yang perlu diarahkan. Karena manusia banyak lalai sehingga perlu diingatkan berulang-ulang. Kemenangan itu di akhir lah, manusia pengennya sekarang. Termasuk yang disampaikan Pak Lekdul tadi. Manusia kalau diingatkan ya sembuh, nanti kalau nanti ya nanti, sekarang ya sekarang gitu. Nah 7 hal ini menurut saya memang benar jawaban sampean. Kenapa kita diulang? Maka ayolah yang di kajian kita yang sedikit orang ini jangan bosen ya. Ketika diingatkan Allah berkali-kali. Bukan Gus Glory. Gus Glory hanya menyampaikan aja. Kayak gini-gini nih. Iya. Jadi kalau bicara nafsu, setiap nafsu manusia ya gitu. Ada bosen, ada males ngapain sih gitu. Ini karena keberhasilan setan di dalam melupakan manusia terhadap apa yang esensi di dalam hidup. Apa yang esensi dalam hidup? Ya dunia ya akhirat, dua-duanya esensi. Cuma manusia itu nggak mikir akhirat. Kenapa? Ya itulah yang kemudian keliru lalu diingatkan akhirat. Kenapa perlu diingatkan dunia? Ya nggak perlu diingatkan. Ngapain diingatkan lagi tentang dunia? Sudah jadi fokus utama, gitu loh. Sehingga kalau pengajian lalu kemudian mendorong sampean untuk fokus pada kemewahan, kebahagiaan, kenikmatan dunia, ya gimana? Wong manusia itu nggak perlu didorong, itu nafsunya sudah ke arah sana kok. Malah didorong, ya bablas. Agama itu fungsinya untuk rem dari mesin mobil manusia ini. Rem dan setir. Rem dan setir. Lah kalau rem dan setirnya
malah agama jadi gaspol. Rem itu karena di depan itu belokan kan. Siratal mustaqim itu belokan kanan kiri naik turun, kanan kiri jurang neraka. Sehingga rem itu dan setir itu perlu untuk ngerem, kopling, kanan kiri dan sebagainya itu. Gitu loh, dulur. Lah kok ternyata sekarang malah agama jadi gaspol. Ya bisa dibayangkan. Makanya kemarin ada dulur yang saya ikut SPMA itu justru karena nggak cocok dengan nafsu saya. Nafsu saya itu barat mobil yang tanpa rem, lalu saya dikasih rem. Nah, rem inilah yang alhamdulillah membuat saya tahu mana harus pelan, mana tahu harus kenceng, mana tahu harus belok, lurus, dan lain sebagainya. Loh, gitu ya. Jadi, ketika Allah berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tatsarat. Ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika air diluapkan. Wa idzal kuburu bu'thirat, dan ketika kuburan nanti dibalikkan muncul semua. Jadi ada yang membayangkan itu nanti orang-orang yang muncul dari kuburan yang sudah mungkin ribuan puluhan ribu tahun lalu dikuburkan itu muncul dari tanah itu ketika dibalik itu kayak tanaman yang muncul dari waktu musim hujan itu kerudul gitu. Alimat nafsuma qaddamat wa akhirat, dan ini yang terpenting. Saat itu maka manusia akan melihat apa yang dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Ini loh, apa yang dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Iya. Nah, sampean dan saya ini di SPMA saya ajak untuk terus melihat apa yang kita itu kan kayak merasa gini. Kok diteliti aja. Kok keliru aja. Sebenarnya bukan begitu. Sampean tak ajak untuk biar nggak kaget. Kenapa? Karena nanti semua orang akan tahu apa yang dilalaikan. Nah, sampean itu tak ajak jangan nanti gitu loh. Tahu apa yang dilalaikan itu jangan nanti. Ayo tahu sekarang. Karena kalau kita tahu sekarang ada kesempatan taubat dan perbaikan. Tapi kalau tahu nanti, it's too late. Terlambat. Kasep itu loh dulur ya. Jadi maka izinkan kami di SPMA untuk mendampingi jiwa-jiwa sampean ini dengan ya memang agak kayak gimana ya, bosen gitu-gitu aja. Saya bisa kok bikin acara atau ambil topik-topik yang menyenangkan sampean. Inilah kamu baca doa ini, maka rezekimu akan mengalir lancar, deras, bagaikan aliran sungai waktu banjir sampai kelem kamu. Bisa. Bacalah. Oh, ini maka kamu 7 kali sebelum tidur, miring kiwa, miring kanan, sambil kaki di bawah. Apa nanti kamu akan pangkatmu naik dalam 2 hari. Jangan pikir saya nggak bisa bombastis gitu. Sama mesti senang semua. Wih, pengajian saya mesti ribuan yang datang. Tapi saya justru, sampean enggak saya begitukan itu sudah gaspol. Sehingga saya harus kembali, sudahlah kita kembali kepada arahan Al-Quran ini ya. Jadi pada saat kubur-kubur dibalikkan itulah manusia tahu apa yang dilalaikan. Wa akhirat itu artinya apa yang diakhirkan, yang tidak sempat dia kerjakan. Persis seperti pendapat Pak Lekdul tadi. Terus nantilah, terus dipikir nantilah. Itu yang namanya diakhirkan. Kita lah gitu. Tahajud toh. Tak tahulah nanti kapan kalau sempat ini masih coba. Sedekah. Nantilah ini kebutuhan masih banyak. Dakwah. Waduh saya belum mampu. Ayo ikut rajin ngaji. Terlalu padat jadwal enggak pas dengan jam saya. Sampean selalu begitu. Wa akhirat. Nanti ya nanti, dipikir nanti. Lu enggak bisa. Kalau sudah mati enggak bisa mikir sampean. Enggak ada waktu kesempatan mikir ya. Jadi sampean ajak itu yang belum ikut ngaji ini, sampean ajarin. Sampean sampaikan apa yang sampean dapat di sini. Ayo kita selamatkan sebanyak mungkin dulur bangsa kita, saudara-saudara kita dimanapun itu ya. Kita tolong mereka. Pertama ya jelas menolong diri sendiri ya. Ini nggak akan jadi
mainstream. Aduh, sekarang apalagi dengan kondisi dunia kayak gini, dakwah seperti ini tuh membentur tembok besar banget. Ya, hanya benteng yang di SPM The Last, ya, shield, benteng terakhir, tameng terakhir ini, ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Manusia, manusia. Coba yang hadir ini ada 104 kamera. Kalau satu kamera kayak ini misalnya, yang di mana ini Mas Yasin Lampung, dan ada 10 sampai 11 orang. Ini yang Bu Brina di Madiun sama siapa ini kok lupa balik pulang ke Bali. Misalnya tiap kamera ini ada 2 sampai 5 orang, berarti ada 500 lebih orang yang sekarang hadir ngaji ini. Apakah sampean, inilah diingatkan Allah ini, dipanggil manusia gitu mau enggak? Ini sudah enggak peduli Kristen, Hindu, Buddha, suku apapun. Ya ayyuhal insan, kata Allah. Wahai manusia. Berarti ini peringatan untuk seluruh manusia, enggak peduli apapun. Kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang melupakan kamu, melalaikan kamu kepada sampai lupa Tuhanmu itu apa sih yang melalaikan kamu? Kenapa Allah berfirman begini? Karena dulu di alam ruh seluruh manusia itu janji akan menuhankan Allah. Alastu bi rabbikum. Kita semua berkata bala syahidna. Nggih Gusti, kami akan taat tunduk patuh menuhankan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Saya bersaksi. Kami bersaksi. Tapi prakteknya begitu cower lahir, bapak ibune juga nggak mengajarkan itu. Ya memang secara syahadat, ayo disahadati asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika syahadat itu pikirannya, nak, besok jadi orang yang banyak duit ya, yang pangkatnya tinggi ya, biar banggakan ibu bapakmu. Itu arahnya. Boten kok Gus, saya doakan soleh dan solehah. Bagus. Alhamdulillah. Lalu prakteknya setelah besar, rezeki yang disuapkan pada anak juga nggak tahu halal haram, sing penting banyak. Begitu sudah besar juga disekolahkan dianu kepada jenjang-jenjang yang arahnya nanti bisa secara ekonomi itu prospektif lah gitu tah. Ya, ini akhirnya membentuk satu kejiwaan. Ya ayyuhal insan ma gharraka. Apa yang melupakan kamu dari janjimu awal? Apa tuh? Nah, maka itu yang diingatkan oleh Allah. Jadi kalimat Allah kenapa Kenapa melarang kita untuk tertipu terhadap apa yang lahir itu ya karena kita memang prakteknya itu tertipu hal yang lahir. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan. Ayat yang 7 itu kan belum dibantu. Ya, jadi Allah khalaqa fasawwaka wa fa'adalak sama pada itu. Jadi wong kami itu menciptakan kamu dengan sempurna, dengan seimbang mulai dari alam ruh tadi saya sebut sudah sampai sudah jadi ayat sempurna kok kemudian kamu tertipu dengan dunia itu loh. Gitu loh. Kok kemudian kamu tertipu dengan dunia? Kok nggak taat sama apa yang aku perintahkan gitu loh. Itu. Jadi makanya kalimatnya itu jelas kepada bahwa kita itu jangan sampai tertipu terhadap kenikmatan atau kebutuhan dunia. Ada kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Itu jelas. Ayo coba dibuka Quran suratnya. Sama kalimatnya ghurraka, la yaghurrannaka, sama ghurran. Ghurrun itu artinya menipu. Itu kalimatnya Allah, bukan saya loh ya. Sudah ketemu? Surat apa ayat berapa?
La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ketemu? Surat apa? Ali Imran, Gus. Ayat 196, 197. 196, 197. Silakan. Monggo yang sudah ketemu dibaca. Enggak, cepat, waktunya mepet. Ayo, biar sampean tahu. Apa yang membuat kamu? Nah, ternyata ada jawabannya itu di surat Al-Baqarah tadi. Ayat 196, 197. Silakan dibaca. Ali Imran, maaf. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Ayat 9 itu hanyalah ketenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat tinggal. Sadaqallahul adzim. Nah, jelas lah. Ayo coba ayat kayak gitu, apalagi yang perlu dijelaskan? Coba sampean menjelaskan coba, enggak usah saya coba. Jadi ternyata kuncinya kalau pertanyaan di ayat 6 surat Al-Infitar ini, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, hai manusia, apa sih yang membuat kamu tertipu itu? Ternyata jawabannya itu sudah dipanti-panti sama Allah. La yaghurrannaka. Ghurran sama kalimatnya. Jangan engkau terperdaya oleh apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, itu loh orang-orang yang datang pergi riwa-riwi lalu lalang. Taqallub itu lalu lalang gitu loh. Pergi pulang kembali. Apa? Bawa harta, apa? Bawa kekayaan, apa? Bawa jabatan, apa? Bawa viral, apa? Bawa keterkenalan, apa? Bawa kekaguman, kebanggaan. Itu kamu jangan terperdaya itu. Kata Allah, kenapa kok enggak boleh terperdaya ya Allah? Jawabannya jelas. Mata'ung apa? Mata'ung qalil. Itu kenikmatan yang sedikit. Kenapa kira-kira Allah memberi perbandingan kenikmatan sedikit? Emang ada kenikmatan yang besar? Ada. Kenapa Allah ada? Surat Ali Imran tuh, coba lihat di surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Yuk, coba. Loh, kan kita membaca Quran. Jadi jawabannya ya di Quran lah. Itu perbandingan tuh. Dah, ketemu. Kenapa itu dibilang kecil? Apakah ada perbandingan yang besar? Kenapa? Coba. Ampun kepanggih. Ali Imran ayat-ayat pertama. 14-15 kalau nggak salah itu. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke, terima kasih. Gantian Bu Arso. Satunya lagi, ayat yang 15. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah. Katakanlah, maukah aku kepadamu yang lebih baik dengan itu? Betul-betul tersedia di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan tari doa Allah dan kan jelas dah yang dibaca Bu Vina. Itu sudah berarti Allah menawarkan ada yang apa? Bi khairim min dzalikum. Ada yang lebih baik dari itu, sehingga kamu jangan terperdaya. Wahai manusia, kembali ke surat Al-Infitar. Kita akhiri dengan ayat ini.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menyempurnakan kamu dengan sempurna, dengan baik. Sempurnakan gitu, begitu nyampe di dunia kamu menyombongkan diri. Apa artinya sombong? Bukan kok kayak Fir'aun lalu aku Tuhan, aku enggak percaya kamu. Enggak. Disuruh Allah tapi kita enggak mau. Diperintah bertutup aurat ngomongnya sumuh. Diperintah untuk jamaah di masjid malas. Diperintah tahajud capek, diperintah sedekah siake kebutuhan. Kok gitu kamu manusia? Kamu enggak tahu toh, kamu itu tak ciptakan dari apa? Setelah jadi manusia hebat kok kemudian melete. Coba buka surat Yasin tuh. Ayat 77. Wah, siapa yang baca? Yang suka Yasinan? Suka Yasinan, tahu nggak artinya itu? Ayo, yang ayat 77. Enggak. Panggil. Tuh, kok lama? Biasanya baca Yasin seret gitu. Silakan. Ayo gantian yang lain. Izin Gus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Shadaqallahul azim. Nah, coba lihat, perhatikan tuh. Al-infitor tadi, kalimat Allah al-insan, ya ayyuhal insan. Lalu sampean tajak untuk membandingkan dengan surat Ali Imran. Juga zuyinalin nas al-insan. Kemudian ini tak lihat juga dalam surat Yasin. Alam yarul insanu, al-insan semua loh ya. Itu namanya anatomi Quran. Al-insan semua tadi. Artinya tembakan itu kepada seluruh manusia. Ali Imran ayat 14 tadi juga tentang al-insan. Zuyinalin nas. Lalu al-fitorin ya ayyuhal insan. Kemudian di surat Yasin tadi juga di alam yarul insan. Artinya apa? Manusia ini lupa dengan apa dia diciptakan. Begitu sudah sempurna, fasawwaka wa'adalak. Ternyata kemudian enggak taat sama Allah. Yang ngomong gitu siapa? Bukan GG, bukan SPMAA. Siapa? Allah. Wis. Ya. Jadi kalau firman Allah masih dibandingkan dengan pendapat syekh ini, syekh itu, ya monggo. Tapi buat saya, that's the final atau ultimate decision. Ya, pun. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat sampai akhir hayat. Karena sabar itu bukan hanya 100 meter, tetapi maraton. Sampai Allah memanggil kita. Kalau sabar cuma 1-2 periode, bukan sabar namanya. Ya, sabar itu sampai akhir hayat. Itu, maka semangati diri sampean semua ini, termasuk yang depan saya para TPO ini, dan semua jamaah dimanapun, surga itu hanya layak buat orang-orang yang sabar sampai di pintu surga, bukan hanya sabar sampai tahun berapa, bukan. Saya sudahlah sabar sampai di pintu surga. Sampai kita punya key of heaven, punya pintu kunci surga diberikan oleh kita. Kapan pintu surga diberikan? Nanti, jangan soal sekarang. Kamu kalau sudah begini, pintu surga buat kamu. Nanti diberikannya ketika sudah panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak tertipu dunia, yang fokus pada pengejaran bagaimana berprestasi di dunia dari sisi kebaikan akhirat, kemudian untuk fokus cita-cita akhirat. Kemarilah kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah kepada Tuhanmu. Aku rindu kata Allah, aku rindu sama kalian karena kamu selalu ridho denganku. Aku pun ridho denganmu kata Allah. Wadkhuli fi ibadi, dan sini masuklah kepada hamba-hambaku yang sama-sama ridho, yang telah duluan masuk ke dalam surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, itu ayo jadikan mimpi dari panggilan Allah yang
Bismillah, mudah-mudahan kita dapatkan semua telur ya. Semoga Allah merahmati kita. 100. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنا ذو الملك أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسن من الجن والشيشة من كفر ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين آمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الله ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا لا زيادة ولا زيادة ولا سبيل سبحان رب العزة عما يصفون سلام على محمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. اللهم ارحمنا بالقرآن